Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Teti Kurniawati dalam acara Assalam Education. Oke, sekarang kita akan bahas pelajaran biologi untuk bab pertama yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya, Ibu akan bertanya dulu, ada yang sudah tahu tentang apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Coba, sekarang kalian perhatikan. Di sekeliling kalian misalnya ada tanaman, awal mulanya kecil, kemudian selang beberapa waktu akan menjadi besar. Atau mungkin bayi yang awalnya imut-imut kecil, kemudian beberapa tahun kemudian akan menjadi besar. Atau mungkin juga ada tanaman atau tumbuhan yang misalnya awalnya tidak punya bunga, kemudian tiba-tiba berbunga bahkan sampai berbuah. Nah, itu adalah serentetan dari proses fenomena apa yang disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan beriringan, tetapi kalau dilihat dari proses metabolismenya sebenarnya itu adalah berbeda. Baik, kita akan bahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran. Pertambahan ukuran itu bisa dari pertambahan ukuran massa atau volume atau pertambahan ukuran tinggi. Ya, ini yang menyebabkan tanaman atau hewan atau manusia pun itu akan menjadi bertambah besar. Itu adalah pertumbuhan. Perkembangan itu adalah proses perubahan struktur dan fungsi menuju ke kedewasaan atau sering disebut dengan proses pematangan. Misalnya, kalau pada tanaman itu ditandai dengan adanya pembungaan atau tumbuhnya bunga, kemudian nanti lama-lama akan membentuk buah. Itu adalah proses perkembangan. Atau misalnya kalau pada manusia, ketika misalnya bayi awalnya tidak bisa berbicara, selang beberapa tahun, usia 1 tahun itu sudah mulai bisa berbicara. Itu adalah perkembangan. Oke, kita lihat sekarang ada di gambar, di situ ada pohon mangga. Pohon mangga saat berusia 1 tahun, dan pohon mangga saat berusia 5 tahun. Kalian kelihatan bedanya ya. Ketika umur 1 tahun, pohon mangganya baru beberapa muncul daunnya. Sementara kalau yang sudah berusia 5 tahun, daunnya sudah banyak, bahkan sudah ada buahnya. Nah, sekarang kalian bisa lihat tabel berikut ini. Ini adalah perbandingan pertumbuhan dan perkembangan. Seperti Ibu bilang tadi, yang pertama, untuk pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan volume sel yang menyebabkan pertambahan ukuran dan massa tubuh. Sementara kalau perkembangan adalah proses perubahan struktur dan fungsi bagian-bagian tubuh yang menyebabkan tubuh bertambah lengkap, sempurna, dan kompleks. Kemudian, untuk yang perbedaan kedua, untuk pertumbuhan, pertumbuhan adalah irreversible. Apa itu irreversible? Irreversible itu tidak bisa kembali ke keadaan semula. Misalnya, kalian sudah mencapai tinggi 150 cm pada usia sekarang. Tidak akan mungkin nanti tiba-tiba menjadi 100 cm. Nah, itu maksudnya irreversible. Sementara kalau perkembangan itu reversible, artinya dapat kembali ke keadaan semula. Misalnya, kalau nenek-nenek yang sudah tua misalnya, nanti akan bisa saja sifatnya akan kembali ke anak-anak seperti itu. Nah, itu adalah perkembangan. Kemudian, yang ketiga, kalau pertumbuhan dia bersifat kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Itu bisa dinyatakan dengan ukuran. Misalnya, jumlah, volume, dan massa. Jadi ukurannya adalah berupa angka, datanya berupa angka. Sementara kalau perkembangan itu kualitatif, jadi hanya berupa deskripsi saja datanya. Misalnya tadi, kalau pertumbuhan itu tingginya berapa senti, misalnya 150 senti, beratnya 50 kg. Nah, itu kan bisa dinyatakan dengan angka. Itu artinya kuantitatif. Sementara kalau perkembangan tidak bisa dinyatakan dengan angka, hanya berupa deskriptif. Misalnya, anak sudah mulai bisa bicara, atau mungkin tanaman sudah mulai bisa menghasilkan bunga, seperti itu. Kemudian, untuk perbandingan selanjutnya, yaitu kalau pertumbuhan itu jangkanya pendek atau bisa berhenti pada suatu waktu.
Misalnya kalian yang usia sampai 18 tahun, kalau pada wanita itu berhenti tumbuh. Sementara kalau itu pada wanita, kalau pada pria biasanya berhenti tumbuh sampai usia 20 tahun. Nah, itu berarti kan berbatas waktu. Sementara kalau perkembangan itu terus-menerus melakukan proses perkembangan selama makhluk hidup itu hidup. Nah, kemudian selanjutnya yang untuk perbandingannya, contoh-contohnya itu tadi sudah Ibu kemukakan. Contoh-contohnya sudah banyak antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita lanjutkan. Pertumbuhan dan perkembangan baik pada hewan maupun pada tumbuhan itu berjalan beriringan. Nah, sekarang kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dulu. Tapi sebelum ke pertumbuhan dan perkembangan, tanaman itu biasanya melakukan proses perkecambahan. Apa itu berkecambah? Kalian mungkin lihat pada saat biji ditumbuhkan, itu tiba-tiba nanti akan muncul calon daun atau calon akar. Nah, biji itu berarti dia melakukan perkecambahan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi proses perkecambahan? Oke, kita akan mulai sekarang. Kalian perhatikan, ketika biji kan tidak hanya yang ada dari buahnya saja, tapi ada juga biji yang kalian beli misalnya di toko-toko, kayak biji kedelai yang sudah kering atau biji kacang hijau. Nah, itu sebenarnya masih bisa ditumbuhkan. Biji-biji tersebut itu sebenarnya masih hidup. Buktinya apa? Ketika ditanam, dikasih media yang mengandung air, itu biji tersebut akan berkecambah dan akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Artinya apa? Artinya di dalam biji tersebut terdapat embrio yang masih hidup. Nah, berarti bijinya itu kenapa? Biji itu berarti biji tersebut pada saat sebelum berkecambah berarti masih dorman. Itu namanya dorman. Artinya biji tersebut beristirahat. Dorman itu artinya tidur. Tapi tidak mati begitu. Masih melakukan proses metabolisme. Nah, kita mulai dengan proses perkecambahan tadi. Proses perkecambahan bisa kalian lihat pada gambar berikut. Di situ ada struktur biji. Struktur biji, di dalamnya ada embrio, kemudian ada endosperm, kemudian di dalam endosperm itu di luarnya ada selaput pembungkus bagian luar endosperm, itu namanya adalah aleron. Nah, ketika biji tersebut kita ditanam pastinya medianya mengandung air. Nah, ketika mengandung air tersebut, si air pasti medianya mengandung air ya. Karena apa? Karena salah satu faktor yang mendorong proses perkecambahan itu adalah air. Nah, sebelum itu, coba kalian perhatikan dulu, itu ada gambar, Ibu sudah menayangkan gambar. Di sini ada struktur biji, di dalam biji itu ada endosperm, kemudian ada embrio, lalu di luar pembungkus endosperm itu ada aleron. Aleron itu adalah kulit pembungkus endosperm. Nah, ketika biji tersebut ditanam, biji itu akan menyerap air. Jadi air akan masuk ke dalam biji, itu namanya adalah imbibisi. Ketika air masuk ke dalam biji, itu akan merangsang embrio untuk mengeluarkan hormon giberelin. Jadi embrio yang ada kecil, biasanya kalian kalau lihat ngebuka biji, itu akan ada bagian yang kecil sekali, itu adalah embrionya yang nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, embrio ini ketika di dalam biji yang akan berkecambah, embrio tersebut akan menyerap air, kemudian ketika sudah menyerap air, embrio tersebut akan merangsang dikeluarkannya hormon giberelin. Lalu hormon giberelin akan merangsang aleron. Nah, embrio yang sudah menyerap air tadi, dia akan mengeluarkan hormon giberelin. Dan hormon giberelin akan merangsang aleron biji untuk mengeluarkan beberapa enzim. Enzimnya misalnya adalah enzim amilase, enzim protease, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan dengan proses perkecambahan. Perkecambahan itu faktor yang sangat mempengaruhi itu adalah air. Nah, air ketika biji tersebut ditanam di media yang mengandung air, biji akan menyerap air. Penyerapan biji
Biji akan menyerap air. Penyerapan air ke dalam biji tadi itu disebut dengan imbibisi. Ketika air sudah masuk ke dalam biji, embrio yang ada di dalam biji itu akan dirangsang untuk mengeluarkan hormon giberelin. Nah, di situ digambar itu hormon giberelin itu tulisannya adalah GA. Ya, GA itu giberelin acid. Nah, setelah mengeluarkan hormon giberelin akan merangsang aliran biji atau kulit pembungkus endosperm untuk mengeluarkan beberapa enzim. Enzimnya misalnya ada enzim amilase, ada enzim protease. Enzim itu untuk apa? Enzim itu untuk mencerna zat makanan yang ada di dalam endosperm biji untuk menghasilkan zat makanan yang lebih sederhana. Misalnya apa? Begini misalnya. Enzim amilase itu bisa mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang akan dimanfaatkan oleh embrio tadi untuk tumbuh dan berkembang. Demikian juga dengan enzim protease. Enzim protease bisa mengubah protein menjadi asam amino. Asam amino ini juga sama. Dia akan diserap oleh embrio tadi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Yaitu misalnya nanti si embrionya ke atas akan membentuk plumula atau calon batang, ke bawah akan membentuk radikula atau calon akar, seperti itu. Nah, itu adalah proses perkecambahan. Sekarang kalian perhatikan di situ di bagian-bagian embrio atau lembaga tumbuhan itu ada akar lembaga tadi, itu namanya adalah radikula, kemudian ada daun lembaga namanya kotiledon, dan di dalamnya itu adalah ada endosperm. Kemudian ada batang lembaga atau kaulikulus. Batang lembaga itu ada epikotil atau ada hipokotil. Epikotil itu adalah ruas batang yang berada di atas kotiledon atau berada di atas daun lembaga. Kalau hipokotil itu adalah batang yang berada di bawah kotiledon atau berada di bawah daun lembaga. Nah, berdasarkan dari letak kotiledon, perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu ada perkecambahan epigeal dan ada perkecambahan hipogeal. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambarnya, perkecambahan epigeal. Contohnya adalah pada kacang hijau. Perkecambahan epigeal itu adalah tumbuhnya hipokotil. Kalian lihat di situ ada hipokotil ya. Hipokotil itu calon batangnya. Tumbuhnya hipokotil yang memanjang sehingga plumula dan kotiledon itu terangkat ke permukaan tanah. Nah, jadi kotiledon dan plumulanya terangkat ke permukaan tanah. Kotiledon tersebut dapat melakukan proses fotosintesis selama daun belum terbentuk. Jadi, meskipun daun belum terbentuk, tanaman tersebut masih bisa berkecambah dan masih bisa tumbuh dengan baik. Nah, perkecambahan ini contohnya adalah pada kacang hijau, pada bunga matahari, pada kedelai, dan pada kacang tanah. Nah, selanjutnya kita akan lihat dengan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal ini adalah tumbuhnya epikotil yang memanjang sehingga plumula keluar menembus kulit biji. Nah, kalian lihat ya, si plumulanya keluar menembus kulit biji, kemudian muncul di atas permukaan tanah, sehingga kotiledon tertinggal di dalam tanah. Contoh perkecambahan ini adalah pada kacang kapri, kacang ercis, jagung, dan rumput-rumputan. Jadi bedanya antara perkecambahan epikotil dan hipokotil, kalau epikotil, kotiledonnya terangkat ke atas tanah. Sementara kalau hipokotil, kotiledonnya tertinggal di dalam tanah. Nah, itu tentang perkecambahan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan proses pertumbuhan. Untuk proses pertumbuhan, ini dibagi menjadi dua, ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer, itu adalah pertumbuhan yang berasal dari titik tumbuh primer. Titik tumbuh primer ini ada di ujung batang dan ada di ujung akar. Nah, ujung batang dan ujung akar, di situ ada jaringan meristem. Jaringan meristem inilah yang nanti akan menghasilkan sel-sel yang baru, dan sel-sel yang baru tersebut akan berguna untuk proses pertumbuhan baik ke atas maupun ke bawah. Nah, itu proses pertumbuhan primer. Sementara kalau pertumbuhan sekunder itu berasal dari pembelahan kambium. Kalau pertumbuhan sekunder itu akan menyebabkan tanaman bertambah besar ke samping, yang menyebabkan tanaman menjadi lebih
lebar diameternya. Nah, kalian boleh lihat ada gambar di sini, ada pertumbuhan primer di akar. Nah, di situ kalian lihat pertumbuhan primer pada akar, itu di situ ada meristem apikal akar. Seperti Ibu bilang tadi, jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah, menghasilkan sel-sel yang baru. Dan sel-sel yang baru ini nanti akan mengalami diferensiasi atau perubahan struktur dan fungsi, menghasilkan jaringan yang dewasa. Nah, sebelum ke sana, kita lihat dulu di sini ada 3 zona pada akar. Zona pertumbuhan pada akar, yaitu zona pembelahan yang tadi Ibu bilang, yaitu pada meristem apikal akar. Sel-selnya aktif membelah terus-menerus. Kemudian yang kedua ada zona pemanjangan. Zona pemanjangan ini maksudnya adalah sel-sel yang sudah hasil dari proses pembelahan tadi akan mengalami proses pemanjangan sampai 9 kali dari ukuran semula. Nah, itu zona pemanjangannya di situ. Kemudian yang ketiga adalah zona pematangan atau zona pendewasaan, di mana di sini terjadi proses perubahan struktur dan fungsi dari sel-sel yang awalnya tadi hanya sel-sel yang seragam, yang hasil jaringan meristematik yang membelah tadi, sekarang si sel-sel tersebut akan mengalami proses perubahan struktur dan fungsi. Nah, ini ada 3, dibagi 3. Ada yang menjadi prokambium, kemudian ada yang menjadi meristem dasar, dan ada yang menjadi protoderm. Untuk prokambium, nanti ke depannya pada saat tanaman tersebut dewasa, si prokambium tersebut akan menjadi kambium. Kemudian, untuk meristem dasar, itu akan berkembang membentuk korteks atau jaringan dasar, yaitu jaringan meristem dasar tadi. Kemudian, untuk yang ketiga, yaitu protoderm. Protoderm itu akan berkembang membentuk jaringan epidermis, yaitu jaringan pelindung pada berbagai macam organ. Nah, itu adalah proses pertumbuhan primer pada akar. Selanjutnya di sini kalian lihat ada pertumbuhan primer pada ujung batang. Sama halnya dengan pada akar, itu pertumbuhan primer pada batang pun itu didominasi oleh proses pembelahan dari meristem apikal. Nah, dalam hal ini meristem apikalnya adalah meristem apikal batang. Nah, kemudian meristem apikal tersebut melakukan proses pembelahan terus-menerus menghasilkan sel-sel yang baru. Dan sama halnya dengan pada akar juga, sel-sel hasil dari pembelahan jaringan meristem tadi akan mengalami proses pemanjangan, juga akan mengalami proses diferensiasi atau pematangan menjadi 3 jaringan, yaitu ada 3 jenis tadi, yaitu prokambium, kemudian protoderm, dan meristem dasar. Prokambium akan membentuk kambium, kemudian jaringan dasar akan membentuk, meristem dasar akan membentuk jaringan dasar, selanjutnya protoderm akan membentuk epidermis. Kemudian itu baru yang pertumbuhan primer. Nah, sekarang untuk pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder seperti Ibu bilang tadi, dia adalah aktivitas dari jaringan kambium yang masih bersifat meristematik. Artinya, kambium yang memang itu adalah jaringannya sudah dewasa, tapi dia sifatnya masih embrional, yaitu masih meristematik. Artinya apa? Artinya jaringan kambium tersebut masih melakukan proses pembelahan-pembelahan menghasilkan sel-sel yang baru. Untuk apa sel-sel yang baru yang dihasilkan dari jaringan kambium tadi? Yaitu untuk membentuk xilem primer dan untuk membentuk xilem sekunder dan floem sekunder. Kalau xilem primer dan floem primer itu dibentuk pada proses pertumbuhan primer. Sementara pada saat pertumbuhan sekunder itu dihasilkan xilem sekunder dan floem sekunder. Ada gambarnya, nanti kalian lihat di bawah ya. Nah, di sini kalian lihat, di situ penampang melintang pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder. Di situ kalian bisa melihat adanya kambium. Kambium ke arah luar membentuk floem, ke arah dalam membentuk xilem. Pada awalnya hasil dari pertumbuhan primer sebenarnya floem dan xilem sudah terbentuk, tapi masih floem dan xilem primer. Tapi ketika
semakin bertambah besar, itu si kambium tersebut juga akan menghasilkan jaringan yang baru tadi, yaitu xilem sekunder dan floem sekunder. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya untuk pertumbuhan primer dan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan untuk menambah tinggi tanaman. Tingginya itu bisa ke atas ataupun mungkin ke bawah, yaitu untuk pertumbuhan akar. Sementara kalau pertumbuhan sekunder itu lebih ke pertumbuhan untuk menambah diameter batang tanaman. Itu adalah hasil dari aktivitas kambium. Baik anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bertemu kembali pada materi-materi biologi selanjutnya. Jangan lupa kalian selalu ikuti video-video pembelajaran dari channel YouTube-nya Asalam pada channel YouTube Asalam Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.